Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini ada sebuah pemberitaan yang akan kita saksikan bersama-sama. Sebuah berita yang benar-benar akan membuat kita semua muak. Karena segelintir kelompok ini, orang-orang ini kembali lagi membuat muak. Bukan kita saja yang muak, akan tapi pengacara yang menangani kasus mereka pun muak. Karena apa? Gugatan ijazah palsu Pak Jokowi lagi mereka lancarkan serangannya. Apa nggak ada hal yang baru yang lain? Kenapa selalu gugatan padahal sudah terbukti, sudah para pemfitnah tersebut sudah dimasukkan dalam penjara, sudah terbukti bersalah dan masih saja ada yang nggak habis pikir lagi. Kita akan sama-sama saksikan beritanya itu dilakukan siaran langsung ya. Keluar semua tim lawyer. Link original video di deskripsi ya. Nah, kita lihat, kita simak apa pendapatnya ya. Apa pendapat? Simak semua. Lihat. Yang mana orangnya? Yang orangnya mana? Yang UGM. Sekarang ini yang ya kayak UGM ya. Kesannya agak ribet banget ya orang-orang UGM ini. Agak ribet banget ya orang-orang yang gemuk, UGM. yang gemuk. Oh, yang gemuk orang Jokowi. Yang mana ini? Itu. Oh, ini. UGM. Iya, ini. Ya, orang yang sama. Silakan. Orang yang sama ya. Ini satu sana. Kelompok mereka ya. Ini muak. sana aja nanti. Sana nanti kita ngomong sama dia sana. Desi. Dam. Ya, nyalain. Bukan dia. Mungkin kita next ya sampai Hanya perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, gagalnya mediasi dikarenakan Jokowi tidak menghormati undang-undang. Bahkan Jokowi melanggar pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 ngapain urusin kalian sih? yang menyatakan sumpah jabatan sebagai presiden. Ini Pak Jokowi Demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji Jokowi waktu dilantik sebagai presiden 2 kali dan disaksikan di belakangnya dengan Al-Quran. Jadi pertanggungjawabannya berat ke hadapan Allah. Apa yang dilanggar? Jokowi tidak mengikuti aturan hukum. Menurut HIR pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat tentunya harus memberi kuasa kepada yang dikuasakan. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, setiap hari ada 1 orang yang melapor soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kemudian mereka meminta Pak Jokowi untuk datang untuk memberikan keterangan. Setiap hari seperti itu, kapan dibangunnya negeri ini untuk mengurusi orang-orang picik seperti mereka ini? Aku sampai jengkel. Muak nih orang seperti Tanda ini. tangan basahnya. Terlalu jahat, licik. Kecuali yang digugat itu hadir. Tidak perlu pakai surat alasan kuasa. saja untuk Itu mengatakan Pak Jokowi melanggar nilainya hukum. statusnya lebih tinggi dari Kepres. Jadi jelas terang benderang di sini orang suruhan Jokowi dalam arti merasa dapat mandat dari Seknek, juga dapat dari Jaksa Agung berdasarkan kepada Kepres, itu yang kami tolak. Karena tidak ada mekanisme surat kuasa atas dasar Kepres, tidak ada. Ya, hukum tidak mengajarkan demikian. Nah, ini yang saya bilang Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 9, sumpah jabatan presiden. Nah, di dalam kesempatan ini salah satu lawyer kita, Ibu Kurnia, Bang Damai dulu. Abang Damai mana namanya? Sebagai koordinator.
Damai Yung, tapi tinggal, Yung. bawa pemecahan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ketua TPWA ini, begitulah. Kita singkat aja ya, langsung karena mengikuti semua kan. Tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Kepres itu langsung mutatis mutandis atau lex spesialis. Kepres boleh tanpa membatalkan pasal 123 HIR, yaitu ketika seorang digugat dia bisa mewakili atau dia hadir sendiri. Nah, itu dikesampingkan, itu tidak ada. Itu menurut Bang Egy tadi, tiada lex spesialis menghapus pasal 123 itu, sehingga Jokowi boleh, orang boleh. Nah, tadi kami ilustrasikan juga di dalam masalah Jokowi presiden atau presiden Jokowi, kita udah jelas Jokowi sebagai presiden. Karena kata hakim mediator yang ketika sepertinya ini Bang ya, berat sebelah, kita anggap sampai itu surat saya lecek tadi, saya lempar. Karena apa? Cuma yang mewakili T1, padahal kita semua nggak mau dia ada di situ. Kok dia mewakili? Sekitar gua 2, 3, 4, 5, 6 ada kok. Hadir. Ya nggak diakui, itu kan berarti penggiringan supaya diakui. Buktinya dia mediasi ikut, buktinya saya yang neken. Nah, kita nggak mau tadi yang neken dengan ini ya dari pihak kita. Nah itu sampai juga saya diingetin Bang Egy itu. Ini maaf nih subjektif, saya juga bilang sama hakimnya. Nah, apa nih? Saya baru inget nih. Itu sebenarnya Bang Egy yang ingetin. Itu kita yang uji di ujian dulu advokat. Dia mantan advokat. Udah jadi hakim lah. Udah jadi hakim. Langsung di PN lagi. Cakep ya. Cakep itu. Artinya mungkin jenius. Kita berhasil. Bang Adam berhasil. Jadi selanjutnya kita menolak itu. Menolak semua. Nah, tapi dia menyatakan pendapat dia bisa bahwa itu karena digugat presiden ini. Tapi baca dong uraiannya presiden yang namanya Jokowi, dia memasukkan menurut bukti yang kami dapat. Itu. Nah, saya dulu analogikan. Saya ikut nih nomenklaturnya bahwa ini adalah presiden sebuah lembaga. Ketika perusahaan digugat, itu juga perusahaan yang digugat, tapi kan yang muncul itu kan manusia yang neken, yaitu direkturnya. Sehingga kalau maaf saya bilang tadi, ibarat direktur mati atau presiden mati atau udah lengser, penggantinya adalah presiden yang menjabat itu, direktur yang menjabat itu. Nggak ngerti-ngerti juga. Akhirnya ramai tadi gebrakan meja. Pak Ajam marah, Bang Egy juga sampai bilang nyebutnya bro. Jadi hakim dipanggil bro, mau Bang Egy. Bener. Ya kan, kalau saya lupa situ. Jadi udah nggak ada wibawanya. Kita sama-sama penegak hukum. Bang Egy selalu mengingatkan itu. Pasal 27 Undang-Undang UUD 45 ayat 1 tentang equality before the law. Equality before the law. Orang kita diusir, kita tahan. Nah, tadi ada yang diusir. Orang kita dikasih kuasa sama Bang Egy. Bang Egy benar. Dia kan jiwanya progresif, revolusioner. Saya kasih kuasa pakai lisan. Itu memang diatur HIR. Oh, jangan begitu dong. Iya, kenapa ini ditaruh di sini T1? Iya. Jadi yang mau diusir ini loh. Aduh, udahlah. Mendengarkan cakap mereka itu bikin muak aja. Nggak habis-habisnya ya. Negara lain sudah maju, sudah berlomba-lomba untuk bagaimana mengejar ketertinggalan, bagaimana membangkitkan sumber daya manusia, bagaimana meningkatkan teknologi yang semakin hari semakin cepat. Ini Indonesia masih berkutit dengan orang-orang seperti ini yang melakukan hal-hal yang super membosankan dan menjengkelkan seperti ini. Masih aja terus digugat ya. Pikir aja bagaimana cara, inilah saya nggak suka orang-orang tua seperti itu yang merasa diri paling hebat, paling tahu, paling segalanya ya. Kita mungkin yang awam, yang tidak banyak tahu soal ini, hanya bisa kok mereka seperti ini ya. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada soal ijazah palsu Pak Jokowi dan sebagainya. Ini benar-benar sudahlah. Capek juga ladenin orang seperti mereka. Makanya Pak Jokowi the best. Jangan usah ladenin orang seperti mereka. Biarkan mereka sakit hati dan capek buang-buang waktu dan gak usah ladenin. Oke teman-teman, ya bagaimana pendapat kalian soal berita ini? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video. God bless.